Ya, pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi terkait dengan pembunuhan berantai berkedok supranatural di Bekasi dan juga Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat malam Pak Yudo, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Malam. Kami ingin mengkonfirmasi Pak Yudo atau mungkin mengelaborasi lagi bagaimana sebetulnya awalnya polisi kemudian mencurigai bahwa ini bukanlah merupakan kasus keracunan biasa. Baik, kami akan jelaskan bahwasannya benar Polda Metro Jaya ini mendasari pada adanya laporan diduga ya pertama korban keracunan 5 orang yaitu di Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian Polda Metro Jaya ini Bapak Kapolda selalu menekankan bahwasannya untuk mengedepankan yang namanya scientific crime investigation dalam upaya mengungkap fakta yang sebenar-benarnya. Berangkat dari adanya korban berkembang menjadi 3 orang yang di TKP Bekasi, kemudian juga 2 dirawat, kemudian adanya sistem kolaborasi interprofesi yaitu melibatkan dari psikologi forensik, kedokteran forensik, laboratorium forensik. Kemudian dalam proses pengungkapan ini berjalan, ternyata didapatkan setelah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, bukanlah suatu konstruksi adanya peristiwa keracunan, tetapi yang terjadi adalah pembunuhan. Dari serangkaian tindakan interprofesi tadi dan bergabung dengan penyidikan, proses penyidikan, kemudian pada temuan yang didapat ya pada keterangan-keterangan dan kemudian dilakukan secara saintifik, ini didapatkan perkembangan baru yaitu tadi pagi, bahkan saat ini pun tim masih berkumpul berada di Cianjur untuk melakukan pendalaman dengan adanya temuan lagi ya, yaitu korban di kediaman salah satu tersangka di Cianjur dengan ditemukannya 3 korban dan 1 masih dicari, yang kemudian ini menjadi bagian daripada proses pendalaman. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana bisa mengungkap perkembangannya, tentu ini Pak Polda menekankan adanya scientific crime investigation. Tapi sudah ada penemuan awal Pak, 1 korban lagi ada di mana sekarang lokasinya atau masih dalam pencarian? Ya, jadi yang menarik adalah ketika dilakukan pada TKP di Cianjur, termasuk juga ada di TKP Bekasi, ya, ini didapat juga ada 1 lubang ya yang sudah dipersiapkan baik di Bekasi maupun 1 lubang lagi yang ada di Cianjur, di mana ini tentu dipersiapkan yang akan didalami, di mana yang di TKP kedua didapati tadi ada 2 lubang, ada 1 lubang 2 kerangka, tentu secara forensik nanti kita akan dalami ya, dan kemudian juga ada 1 lubang dengan kondisi kerangka yang memang masih kategori anak. Ini tentu pembuktian secara saintifiknya nanti dari tim forensik akan melakukan identifikasi, bahkan juga penyebab kematiannya, kapan, ini nanti tentu akan melalui proses pendalaman. Terkait dengan masih adanya lagi beberapa informasi, ya, terutama dalam keterangan tersangka, ini ada 1 yang di Cianjur dan 1 lagi yang ada di Garut. Tentu tadi kami sampaikan, tim masih berkumpul dan masih melakukan penyelidikan lebih dalam proses penyidikan ini. Ya, nanti kita tunggu hasilnya lebih lanjut. Jadi korban yang ada di Bekasi adalah 5 orang dan 3 meninggal dunia. 1 daripada korban yang ada di Bekasi yang dewasa yang saat ini sedang dirawat itu merupakan bagian daripada salah satu tersangka terkait khususnya adalah kasus penipuan yang terjadi pada TKP di Cianjur. Dan tentu juga yang TKP di Bekasi ini juga masih proses pendalaman.
Mhm. Baik, Pak Yudo, sebelum saya masuk ke situ, tapi dari pengakuan tersangka, siapa saja Pak korban-korbannya? Ini benar hanya dari satu family tree saja seperti yang dikatakan oleh Pak Fadil, atau mungkin ada pihak lain juga yang termasuk di sini? Ya, family trees yang dimaksudkan di sini, trees family ya, ini kita bisa lihat dari tersangka salah satunya atas nama Wawon, ini merupakan suami ya dari Maimunah yang merupakan salah satu korban di Bekasi. Mhm. Terus kemudian juga salah satu korban yang memang merupakan anak masih di bawah umur ya, saat ini sedang dirawat dan diserahkan untuk dilakukan perawatan oleh KPAD juga ya, atas pengawasan KPAD. Ini juga merupakan anak daripada almarhum Maimunah. Maimunah ini dulu adalah merupakan anak tiri daripada Wawon, yang sebelumnya berarti ibunya Maimunah ini merupakan istri dari Wawon sendiri. Sedangkan hubungan D, dalam hal ini Dede, ya, ini masih merupakan ipar dari almarhum Maimunah. Mhm. Maimunah ini nanti kaitannya tentu masih ipar dengan salah satu tersangka yang merupakan adiknya yang dinikahi oleh tersangka Dede. Namun ini nanti akan kami dalami, ya, lebih lanjut penyidik juga akan melihat sebagaimana trees family yang dimaksudkan dalam para pelaku ini. Mhm. Pak Yudo, kemudian terkait dengan penipuan tadi seperti yang Anda sebutkan, bagaimana sebetulnya upaya pelaku meyakinkan korbannya bahwa pelaku ini bisa menggandakan kekayaan hingga para korban bisa percaya? Nah, ini yang menarik, bahwasannya berdasarkan pengakuan daripada tersangka, ya, pelaku ini perjalanan perjuangan pembunuhan bahasanya adalah di mana motifnya ini memberikan suatu janji-janji ya, penipuan berupa janji-janji yang kemudian dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat sukses ataupun lebih kaya kepada seseorang. Mhm. Sehingga mendasari ini kami juga menyampaikan, tapi ini juga terus secara dinamikanya akan dilakukan pendalaman, termasuk dalam perjalanan perjuangan pembunuhan menurut pelaku ini kita bisa melihat adanya penipuan, terus kemudian janji motivasi kesuksesan hidup, sampai kemudian juga berdampak pada hilangnya nyawa bagi korban. Nah, seperti itu dalam hal Mhm. motif yang memang janji-janji sehingga seseorang mau mengikuti secara apa yang disampaikan oleh pelaku. Baik, artinya dengan kata lain motifnya hanya ingin menguasai harta para korbannya atau ada motif lain, Pak? Ya, nanti ini masih dalam proses pendalaman. Tentu dalam transaksi keuangan yang akan didalami nanti oleh penyidik, ini menjadi bagian untuk lebih dalam melakukan penyelidikan. Mhm. Pak Yudo, tapi bagaimana menyebutkan ini? Apakah ini merupakan sindikat, Pak Yudo, atau mungkin ada kemungkinan tersangka tambahan juga dalam kasus ini? Ya, tidak menutup. Tadi kami sampaikan dari awal, ya, penyidik masih terus mendalami, di mana proses pendalaman tidak menutup partner in crime-nya ini akan dapat berkembang, ya, tentu mendasar pada hasil penyelidikan. Dalam proses penyidikan ini apabila ditemui keterangan-keterangan ataupun merupakan bagian daripada alat bukti lainnya. Mhm. Artinya sudah berapa saksi, Pak Yudo, yang diperiksa sejauh ini dan dari pihak mana saja? Untuk saksi-saksi sudah diperiksa terkait dengan kesaksian pemilik rumah kontrakan, ya, kemudian juga mantan suami dari Maimunah, kemudian juga beberapa tetangganya, dan juga penjual air galon atau air mineral, ya, dengan juga kopi yang di sekitaran daerah kontrakan. Tentu ini juga terus berkembang dengan adanya temuan hasil terbaru terkait dengan TKP di Cianjur. Mhm. Baik, Pak Yudo, terakhir artinya fokus penyidikan dari kepolisian seperti apa nantinya? Apakah ini akan fokus dalam pencarian korban lain atau mungkin ada hal-hal yang akan dikemukakan?
semua secara paralel ya, bersamaan juga. Ini akan dilakukan baik proses penyidikan yang terus berlanjut dan kemudian juga penyidikan dan tentunya terhadap melihat adanya keterangan-keterangan pelaku maupun keterangan-keterangan lainnya nanti itu akan kita dalami dan kita concern juga, dan terutama juga dihimbau kepada seluruh masyarakat dari Bapak Kapolda Metro Jaya terkait apabila adanya koneksi terhadap beberapa pelaku ini, diharapkan juga bisa memberikan informasi apabila didapati adanya kejadian hal yang serupa. Kemudian juga kami siap menerima pengaduan, silakan datang ke Polda Metro Jaya. Baik, semuanya akan dilakukan secara paralel. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Terima kasih Pak Yudo sudah bergabung bersama kami dan memperbarui informasi di Berita Satu Malam. Salam sehat.